YouTube channel, dan karena banyak banget yang rekomendasiin untuk petir. Hujan dan hujan. So aku harus batal untuk buat video. Oh no, please. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan ketemu lagi dengan aku, Grace, ya. Dan karena banyak banget yang rekomendasiin untuk bahas liberalism theory, jadi kali ini kita langsung aja bahas untuk asumsi-asumsi dasarnya, dan untuk alirannya akan ada di next video. Oke, check it out. Oke, tokoh liberalisme yang terkenal ada 3, yaitu John Locke, Adam Smith, dan Immanuel Kant. Nah, ini lebih menekankan pada prinsip ekonomi dan kebebasan dalam perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, di mana dia mengedepankan kebebasan individu dan sekaligus mengurangi campur tangan dari pemerintah, yang contohnya adalah konsep invisible hand, yang artinya tidak menghendaki negara dalam mencampuri masalah ekonomi dan setiap individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Nah, ini makanya ada istilah free trade, dan kemudian ekonomi dan perdagangan di sini adalah faktor yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi dari struktur internasional. Dan nah, kemudian ada Immanuel Kant yang lebih mengutamakan kepada perdamaian. Nah, Immanuel Kant ini mendesak agar adanya rezim internasional yang dapat meningkatkan perdamaian dengan cara adanya rezim yang mengutamakan kepada persamaan, supremasi hukum, dan juga kebebasan. Dia memprioritaskan hukum internasional juga sebagai alat untuk menegakkan hukum yang dapat menjamin keadilan semua bangsa dan bertindak secara universal. Dan kemudian ada John Locke yang mengutamakan HAM, konsep HAM juga berasal dari dia, di mana ia menekankan pentingnya penjaminan hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, yang tentunya hak ini tidak boleh dicabut dan tidak dapat berlaku surut. Nah, Locke juga mementingkan adanya sebuah institusi yang dapat menjamin hak-hak dasar dari individu seperti hak untuk hidup. Secara umum, liberalisme dipandang sebagai sebuah ideologi yang sangat mementingkan individu dan nilai-nilai seperti demokrasi dan kebebasan serta hak-hak individu. Nah, selain itu juga dalam liberalisme menekankan bahwa kesejahteraan individu itu sangat penting sebagai fondasi ataupun blok untuk membangun sebuah kesejahteraan dari sebuah negara. Nah, karena itu bagi kaum liberal, masalah intinya adalah bagaimana mengembangkan sistem politik yang memungkinkan negara melindungi diri mereka dari ancaman itu sendiri, tanpa merusak kebebasan individunya juga. Itu adalah pengertian secara general yang mungkin nggak hanya anak HI yang tahu pengertian ini, tetapi semuanya. Oke, jika di realisme lebih mempercayai bahwa negara sulit untuk melakukan kerjasama karena dipenuhi oleh kompetisi dan persaingan antara satu negara dengan negara lainnya, dan bersifat pesimis untuk perdamaian, maka liberalisme di sini hadir untuk memberikan sebuah perspektif yang baru dalam melihat hubungan internasional, di mana perdamaian masih bisa dicapai, yaitu dengan organisasi internasional dan rezim internasional serta aktor internasional menurut liberalisme adalah individu dan kelompok, di mana individu dan kelompok ini adalah mereka yang berperan penting dalam memberikan kebijakan dan keputusan yang sesuai untuk membawa ataupun mengatasnamakan negara. Nah, di sini negara itu tidak dipandang sebagai aktor yang terutama dan aktor yang tunggal, dan negara di sini dipandang hanya sebagai sabuk transmisi antara kepentingan domestik dengan internasional. Nah, artinya di sini negara adalah hanya sebagai sebuah motor atau kendaraan untuk menyalurkan aspirasi dari domestik ke internasional. Oke, asumsi yang pertama adalah keunggulan aktor dari masyarakat atau menggunakan sistem bottom up. Bottom up itu artinya dari bawah ke atas. Nah, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, memperhatikan aspek dari yang terendah, baru kemudian dilihat ke aspek yang tertinggi atau mereka yang sebagai pemangku kepentingan atau pemangku jabatan mengambil keputusannya sesuai dari aspek yang paling bawah. Nah,
Karena liberalisme menurut Andrew Moravec sangat melihat kondisi sosial yang dimana sering memicu konflik seperti kelangkaan, kurangnya ketersediaan pangan, dan juga ketidaksejahteraan, ketidakadilan. Inilah yang memicu konflik. Nah, menurut Andrew Moravec, aktor individu dan swasta itu juga sangat berperan penting dalam politik internasional dan hubungan internasional. Kenapa? Karena mereka cenderung berpikir secara rasional dan menghindari konflik, dibandingkan yang kita lihat seperti negara dan para pengambil kebijakan yang kadang memicu konflik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sehingga dalam liberalisme ini, dari pandangannya Andrew Moravec, lebih melihat ke keadaan yang ada di kondisi sosial seperti ketidakadilan, adanya masalah-masalah sosial yang dapat memicu ketidaksejahteraan. Nah, sementara asumsi kedua adalah representasi dan preferensi negara. Nah, negara atau lembaga politik lainnya mewakili beberapa bagian dari masyarakat domestik. Dan kepentingan domestik akan menentukan preferensi negara. Preferensi itu sebenarnya sama dengan kepentingan, namun di sini kata-katanya atau bahasanya itu lebih diplomatis gitu, bukan kepentingan. Nah, karena tadi aku udah jelasin sebelumnya kalau pendekatan yang digunakan adalah bottom up, jadi kepentingan domestik itu sangat penting untuk mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Namun yang perlu digarisbawahi adalah negara di sini bukan aktor, tetapi mereka adalah sebuah kendaraan yang memotori kepentingan dari domestik ke level internasional. Nah, mereka hanya mewakilkan dan merepresentasikan saja dari aktor-aktor yang ada di domestik. Kepentingan pendekatan bottom up sangat penting nih bagi liberal. Kenapa? Karena ya aktor domestik itu kan udah memberikan saran atau memberikan sebuah preferensinya mereka gitu. Nah, jarang sekali mereka itu bertindak secara irasional menurut Andrew Moravec. Nah, sehingga karena dianggap mereka adalah aktor yang rasional, maka tuntutan individu dan kelompok masyarakat itu juga diperlakukan sebagai alat analisis untuk kebijakan luar negeri dalam mengambil keputusan di level internasional. Dan dianggap aktor tersebut rasional ya karena mereka itu punya komitmen sosial yang baik antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara masyarakat di dalam negara itu mereka punya kohesi sosial yang kuat. Ini adalah pandangan Andrew Moravec. Dan individu dan kelompok dipandang sangat penting karena mereka juga bertindak secara rasional dalam mengejar materi dan kesejahteraan ideal. Atau di sini bisa dibilang mereka itu melihat dari inside looking out dan mereka menekankan pada domestic center. Ingat, liberalisme menekankan pada inside looking out dan domestic center. Nah, asumsi yang ketiga adalah interdependensi dan sistem internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem internasional itu sangat kompetitif, dikatakan oleh realis, dan sangat konfliktual dan sulit terjadi kerjasama. Nah, liberalisme sebaliknya. Kenapa? Karena mereka lebih menekankan pada kerjasama dengan menguntungkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, mereka lebih mengusulkan kerjasama dan kolaborasi dalam pengejaran kepentingan atau preferensi dari masing-masing negara. Dan ini bukan untuk menegaskan bahwa masing-masing negara hanya mengejar kebijakan idealnya, hanya mengejar preferensinya saja, dan mengabaikan orang lain. Dan mereka lebih kepada kolaborasi atau sekedar gini ya, mereka tuh duduk bersama untuk membahas kepentingan mereka bersama dan mencoba untuk mencari alternatif, solusi alternatif dalam mengatasi konflik antara satu negara dengan negara yang lain. Seperti itu, atau mereka lebih dapat mengkompromikan antara satu dengan yang lain dalam keputusan yang bersifat kolektif. Oke, kepentingan. Jadi kepentingan menurut liberalisme di sini lebih mengacu kepada kepentingan individu dan kepentingan kelompok dan aktor domestik. Negara di sini hanyalah sebagai perwakilan untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan atau preferensi-preferensi yang ada di dalam domestik. Nah, bagaimana dengan struktur internasional? Jika dalam realisme struktur internasional dikenal dengan konfliktual dan anarki, maka di dalam liberalisme, struktur internasional itu dikenal dengan lebih kolaboratif dan kerjasama. Namun, kerjasama di sini ya gunanya untuk menghindari konflik, karena memang liberalisme memandang bahwa konflik itu sangat tidak penting dan dapat mengurangi kesejahteraan negara. Nah,
Dan kerjasama di sini juga bukan sifatnya sangat altruis ya gitu. Altruis itu sangat suci dan ya tetap atau ya sangat baik gitu. Tetapi ada kepentingan individu juga. Namun menurut Adam Smith, ketika kepentingan setiap individu terpenuhi, maka masyarakat internasional akan harmonis. Seperti itu. Jadi kepentingan itu tetap ada, tetapi ketika kepentingan itu terpenuhi, maka masyarakat internasional akan lebih harmonis dan terhindarlah dari konflik. Nah, di sini juga permainannya adalah non-zero sum game, hubungan yang menang-menang, karena semua negara akan kerjasama untuk mengejar kepentingannya dan menghindari konflik. Karena konflik sering sekali kita lihat di dalam konteks pluralisme, tetapi di sini konflik itu sangat dihindari. Nah, absolute gain, di mana masing-masing aktor akan merasa puas dengan apa yang mereka raih. Tidak seperti realisme yang mencari kekuasaan dan sangat menggunakan power dalam mengejar kepentingan. Tetapi di sini kepentingan itu lebih diwadahi oleh sebuah iklim yang kerjasama dan kolaboratif. Dan mereka itu sama-sama untung absolut. Oke, jadi karena liberalisme itu sangat menghindari konflik dan kekerasan, maka liberalisme di sini ingin menahan segala tekanan-tekanan dan kekuatan-kekuatan yang dapat menghambat kemajuan dari negara. Nah, cara utama untuk menahan kekuasaan negara adalah lembaga dan norma di tingkat domestik dan internasional. Nah, di tingkat internasional, lembaga dan organisasi akan membatasi kekuasaan negara dengan membina kerjasama dan menyediakan sarana untuk membebankan biaya pada negara yang melanggar perjanjian internasional. Nah, lembaga ekonomi juga di sini sangat efektif. Kenapa? Karena dalam membina kerjasama, negara itu kan cenderung ingin sekali ya maju dalam ekonomi. Nah, ketika negara tersebut melanggar ataupun melakukan sebuah pelanggaran hak asasi internasional, maka akan dengan mudah diberikan sanksi. Karena itu sudah melanggar hak sipil dan politik, misalnya seperti itu. Dan akhirnya norma-norma liberal juga memberikan batasan lebih lanjut tentang penggunaan kekuasaan dengan membentuk pemahaman kita tentang jenis perilaku yang pantas negara lakukan di level internasional. Seperti itu ya. Dan saat ini ya jelas bahwa liberalisme bukanlah teori utopis yang menggambarkan dunia mimpi yang damai, dan karena ini sifatnya adalah idealis tentunya. Jadi liberalisme ini tentu sangat optimis terhadap perdamaian dan kerjasama yang kolaboratif. Okay guys, don't forget to like, subscribe, and comment my channel and my video. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin nanya karena ada kebingungan dengan kata-kata yang aku jelasin, boleh banget untuk komen di kolom komentar atau ya just DM me through by Instagram. See you, bye bye, and see you in my next content.